Nama orang ini adalah David Smallbone. Ia pernah menyelenggarakan konser musik di Australia. Dia menjalani kehidupan yang menyenangkan bersama istrinya bernama Helen dan 6 orang anak yang menggemaskan. Bisnisnya berjalan baik dan dia memiliki banyak hal untuk disyukuri. Suatu malam David memberitahu Helen bahwa dia ingin menggunakan semua tabungan keluarga mereka untuk mengadakan konser besar dan mendatangkan penyanyi terkenal dari Amerika. Dia yakin itu akan menjadi pertunjukan terbesar dalam karirnya dan sukses besar. Sebagai istri, Helen hanya bisa mendukung rencananya yang ambisius. Sayangnya segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Perekonomian Australia mengalami krisis tahun itu dan konser David gagal. Kegagalan total ini menyebabkan David bangkrut. Seminggu setelah konser, David mencoba menghubungi manajer American Singer untuk menanyakan apakah dia bisa membayar lebih sedikit untuk pembatalan pertunjukan. Dia tidak menghasilkan uang. Faktanya, dia kehilangan banyak uang dan seluruh tabungannya habis. Namun permintaannya ditolak karena penyanyi tersebut sudah tampil dan pembayaran penuh tidak dapat dinegosiasikan. David harus berpegang pada perjanjian semulan. Tidak ada yang dapat dilakukannya selain menerimanya. Saat David pulang ke rumah, keluarga dan teman-temannya memberinya pesta ulang tahun kejutan. Belakangan saat pesta, Helen mengungkap rahasia besar bahwa dia tengah menantikan kelahiran anak ketujuhnya. Semua orang gembira kecuali David. Setelah kejadian itu, David akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Helen bahwa konser besarnya gagal total. Keluarganya terlilit banyak hutang dan tidak punya tabungan sama sekali. Helen benar-benar terkejut saat mendengar berita itu. Keesokan harinya, David menghubungi teman-temannya untuk mencari tahu apakah ada yang punya pekerjaan untuknya. Beruntungnya, seorang teman datang dengan tawaran pekerjaan. Tetapi tawaran itu datangnya dari Amerika. Jika dia tertarik, dia bisa pindah ke Nashville untuk bertemu temannya. Keesokan harinya, David dan Helen membicarakan tawaran pekerjaan itu. Dia meyakinkannya bahwa mereka hanya akan pergi selama 2 tahun. Dia berjanji bahwa begitu keuangan keluarga mereka kembali pulih, mereka dapat kembali ke Australia. Meski sulit, Helen memilih untuk percaya pada suaminya. Beberapa hari kemudian, David dan keluarganya menjual rumah untuk menutupi utang dan biaya perjalanan. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua mereka, dan sebelum berangkat, Ibu Helen memberinya surat untuk dibaca begitu mereka tiba di Amerika. Setelah semuanya siap, keluarga David berangkat. Ketika mereka tiba di Amerika, petugas imigrasi bertanya kepada David berapa lama keluarganya berencana untuk tinggal. David bilang 6 bulan, tapi salah satu anaknya bilang 2 tahun. Petugas merasa curiga dan membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Ternyata David hanya punya cukup uang untuk visa 6 bulan. Jadi, setelah 6 bulan, dia ingin tinggal secara ilegal selama 2 tahun. Beruntungnya, petugas menemukan surat dari Ibu Helen di dalam koper mereka. Surat itu berisi, "Sampai jumpa 6 bulan lagi." Dan akhirnya meyakinkan petugas bahwa mereka mengatakan kebenaran. Tetapi mereka butuh waktu lama untuk diperiksa, sehingga mereka ketinggalan penerbangan ke Nashville dan harus naik kereta. Pada malam hari, di stasiun bus, David mencoba menelepon temannya dari telepon umum. Mereka seharusnya bertemu 2 hari yang lalu, tetapi dia baru saja sampai di sana karena ketinggalan pesawat. Karena tidak ada jawaban, David meneruskan perjalanannya. Malam berikutnya, ketika mereka sampai di tempat mereka menginap, semua orang terkejut melihat bahwa rumah itu benar-benar kosong tanpa perabotan apapun. Helen tidak ingin anak-anaknya sakit karena tidur di lantai, jadi dia membuat tempat tidur dari pakaian agar mereka bisa tidur. Keesokan harinya, David pergi menemui temannya, tetapi sebelum itu sempat bertanya tentang pekerjaannya. Temannya mengatakan bahwa ia telah memberikannya kepada orang lain. Karena David tidak muncul kemarin seperti yang seharusnya, David benar-benar terkejut saat mendengarnya. Kembali di rumah, ketika David menceritakan kepada Helen apa yang terjadi, Helen juga terkejut dan berkata bahwa dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Kemudian di kamar tidur mereka, Helen menangis dan melampiaskan semua amarahnya. Namun di tengah perasaan putus asa itu, dia melihat sepucuk surat dari ibunya. Surat itu tidak benar-benar mengatakan sesuatu yang penting, tetapi surat itu mengingatkannya bahwa keluarganya dapat pergi ke Amerika. Berkat surat itu, dia pikir pasti ada alasan untuk segalanya, seolah itu semua bagian dari rencana Tuhan. Setelah menenangkan diri, Helen yang tadinya murung, justru membangkitkan semangat David. Keluarga mereka harus bersatu dan bertahan agar bisa melaluinya. Malam itu, David dan Helen memutuskan untuk memberitahu anak-anak mereka tentang situasi keuangan keluarga. Helen menjelaskan bahwa mereka perlu mengencangkan ikat pinggang dan bekerja bersama sebagai sebuah keluarga sampai ayah mereka mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, David dan keluarganya pergi ke gereja untuk berdoa agar dapat melewati tantangan hidup. Setelah kebaktian, mereka bertemu dengan pasangan yang sangat baik bernama Kay dan Jet. Sorenya, saat mereka sedang membersihkan halaman rumah, ada tetangga yang menyapa dan bercanda tentang mempekerjakan mereka untuk membersihkan halaman rumah mereka. Ketika putra David mendengar lelucon itu, ia pun punya ide untuk memulai usaha jasa perawatan rumput dan pembersihan rumah. Mereka akhirnya mulai berangkat. Sepanjang hari, semakin banyak orang yang membayar layanan mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan uang. Mereka juga berhasil menghemat uang dengan menggunakan kupon saat membeli bahan makanan dan hanya mendapatkan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Beberapa sudah bulan berlalu,
Meskipun bisnis pembersihan David berjalan dengan baik, dia masih belum dapat menemukan pekerjaan. Suatu hari, ketika David dan keluarganya pergi menawarkan jasa mereka ke rumah terbesar di kompleks itu, mereka terkejut melihat bahwa pemiliknya adalah seorang penyanyi bernama Eddie. Dulu saat Eddie baru memulai, David selalu menolak tawaran manggungnya. David hanya ingin bekerja dengan penyanyi terkenal dan menolak penyanyi amatir seperti Eddie. Merasa malu, David segera meminta anak-anaknya pergi. Melihat bagaimana kehidupan David berubah, Eddie merasa kasihan dan memutuskan untuk menyewa jasa mereka. Sambil membersihkan, David mengawasi Eddie yang sedang sibuk dengan jadwal kerjanya. Dia merasa sangat malu karena orang yang dulu dia anggap kurang darinya telah menjadi sangat sukses dan jauh di lubuk hatinya. Dia sangat cemburu. 2 hari kemudian, saat para tetangga sedang piknik, Kay meminta Helen untuk datang ke rumahnya. Untuk merayakan Thanksgiving keesokan harinya, dia meyakinkan Helen bahwa suaminya akan mengantar mereka, sehingga mereka tidak perlu stres memikirkan cara untuk sampai di sana. Keesokan harinya, ketika Jed datang ke rumah David untuk menjemput mereka, dia terkejut melihat tidak ada perabotan. Dia tidak ingin membuat David tersinggung. Jadi dia diam saja dan pura-pura tidak memperhatikan ketika mereka sampai di rumah Jed. Semua orang bernyanyi bersama sebelum acara dimulai. Ketika putri David, Rebecca mulai bernyanyi. Semua orang terdiam karena suaranya begitu indah. Selama acara tersebut, Jed mengatakan bahwa Rebecca memiliki potensi untuk menjadi penyanyi dan menyarankan agar David membantu mempromosikannya ke produser musik. Tetapi David tidak begitu menyukai ide itu. Beberapa minggu kemudian, pada malam Natal, ketika keluarga David sedang makan malam, mereka mendengar serangkaian suara mobil. Ternyata Jed dan para tetangga muncul dengan beberapa perabotan rumah tangga yang tidak terpakai sebagai hadiah Natal untuk David dan keluarganya. Mereka sangat tersentuh oleh kebaikan mereka. 3 bulan kemudian, saat mencuci pakaian, perut Helen mulai sakit dan dia merasa seperti akan melahirkan bayi. David bergegas membawanya ke rumah sakit. David sedang menunggu, yang rasanya seperti selamanya. Namun akhirnya, anak ketujuhnya lahir dengan selamat. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama ketika ia melihat tagihan rumah sakit yang begitu gila-gilaan dan mahal. Dia sama sekali tidak mampu membayarnya. Jadi dia memohon agar rumah sakit memberinya keringanan. Dia berjanji akan membayarnya secara mencicil. Dan akhirnya staf merasa kasihan dan tersentuh pada David dan memberinya kemudahan. Staf itu membiarkan David membayar dengan mencicil dan hanya membayar setengah dari tagihan rumah sakit. David sangat lega saat mendengarnya. Namun, saat staf tersebut hendak membuat tagihan baru, tertulis bahwa tagihannya sudah dibayar penuh di komputer, yang membuat staf tersebut dan David bingung. 3 hari kemudian, ketika David dan Helen kembali ke rumah, ke-6 anak mereka, serta tetangganya Kay dan Jed ada di sana untuk menyambut mereka. Setelah semua orang masuk, Jed dan David mengobrol. Berdua, Jed memberitahu David bahwa dialah yang membayar tagihan rumah sakit Helen. Bukannya mengucapkan terima kasih, David malah marah. Dia mengatakan pada Jed agar berhenti menolongnya, dan bahwa dia menghargai memiliki teman seperti Jed. Tetapi dia tidak ingin terus bergantung padanya. Dia ingin mengurus keluarganya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain. Setelah beberapa bulan, David mencoba mengirimkan Rebecca ke beberapa produser musik. Namun tidak seorang pun yang tertarik karena mereka mengira dia tidak siap dan terlihat terlalu gugup saat tampil. Keesokan harinya, Rebecca memberitahu semua orang bahwa saat dia membersihkan rumah Eddie kemarin, dia melihat sebuah majalah bahwa Eddie sebenarnya adalah seorang penyanyi dan produser musik. Dia pikir akan menjadi ide bagus jika ayahnya mempromosikannya kepada Eddie karena mereka sudah saling kenal daripada mencari produser lain. David marah dan mengatakan mereka hanya ada di sana untuk membersihkan rumah Eddie dan tidak bisa meminta lebih. Hal ini menyakiti perasaan Rebecca dan dia pergi dengan marah. Beruntungnya, Helen turun tangan dan segera membantu mereka berbaikan. 2 hari kemudian, David dan Rebecca pergi menemui beberapa produser musik lainnya. Ketika mereka mendengar suara Rebecca yang luar biasa, mereka terpikat dan bahkan mengundangnya untuk berlatih bernyanyi di studio mereka minggu depan. David dan Rebecca sangat gembira. Namun malam harinya, kebahagiaan mereka berubah menjadi kesedihan. Ketika nenek mereka menelepon untuk memberitahu bahwa kakek mereka terkena serangan jantung dan meninggal dunia, David mencoba menghubungi produser di pagi hari untuk meminta bayaran untuk pertunjukan yang akan mereka lakukan bersama. Dia tahu gaji Rebecca masih kecil, tetapi dia membutuhkan uang tunai untuk terbang kembali ke Australia dan menemui orang tuanya. Namun, sang produser tidak mengiyakan itu dan mengakhiri kesepakatan mereka karena alasan bodoh. David kesal dan melempar ponselnya karena frustasi. Rebecca hanya melihat dengan sedih melihat betapa kesalnya ayahnya. David telah terbaring di tempat tidur selama berhari-hari, menolak untuk bangun atau makan. Terlihat Helen telah melakukan yang terbaik untuk mendukung dan menyemangatinya. Suatu hari, Helen memutuskan untuk mengajak anak-anak berjalan-jalan di taman untuk bersantai. Saat mereka berada di sana, salah satu anaknya menyanyikan lagu yang sangat bagus yang ditulis oleh Rebecca. Ketika tiba di rumah, Helen menceritakan kepada David tentang lagu tersebut dan bagaimana anak-anak berusaha membantu mereka meskipun menghadapi banyak kesulitan. Ia mengingatkan David untuk tidak menyerah dan menjadi ayah yang hebat bagi anak-anak yang telah meninggalkan kehidupan nyaman mereka di Australia untuk mendukung mereka di Amerika. Ketika David mendengar ini, dia menangis. Keesokan harinya, David mempersiapkan diri dan bertemu dengan anak-anak.
Dia meminta maaf karena telah menjadi ayah yang buruk bagi mereka semua, dan ketika Rebecca muncul, dia mengakui bahwa dia sudah tahu Rebecca yang menulis lagu itu. Dia berjanji akan mengesampingkan harga dirinya dan berusaha menghubungi Eddie demi keluarga. Keesokan harinya, David membuat rencana dengan Eddie untuk datang ke gereja dan menonton penampilan Rebecca. Dia juga berbaikan dengan Jet dan memintanya untuk bermain piano, sementara Rebecca tampil. Tak lama kemudian, Eddie dan temannya muncul untuk menonton acara Rebecca. Eddie terpesona oleh penampilannya. Dia mengobrol dengan temannya dan kemudian memberitahu semua orang bahwa Rebecca mendapatkan pekerjaan dan akan mendapat promosi. Ketika keluarga David mendengarnya, mereka sangat gembira. Karena Rebecca telah menjadi penyanyi, Eddie berpikir dia harus memiliki nama panggung baru. Setelah membicarakannya, mereka semua sepakat untuk menyertakan nama mendiang kakeknya. Jadi sekarang nama panggungnya adalah Rebecca James. Bertahun-tahun kemudian, lagu Rebecca keluar dan semua penggemarnya menyukainya. Dia menjadi penyanyi Big Shot. Itu adalah konser pertamanya, dan sebelum dia mengguncang panggung, dia menyapa orang tuanya. Ayahnya bekerja keras di luar rumah, dan ibunya bekerja keras untuk menjaga keluarganya tetap bersama. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa.